Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Pemirsa kajianmu rahimakumullah, marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat, rahmat serta hidayahnya. Terutama nikmat sore hari ini kita bisa bermuajahah, bisa bertatap muka pada podcast kamu, podcast kajian Muhammadiyah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat, keluarga, dan pengikut beliau yang senantiasa istiqomah dengan ajaran beliau. Amin. Pemirsa kajianmu rahimakumullah, pada kesempatan kali ini, sore ini, alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita Ustadz kita, Ustadz Andi Trianto. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat pada hari yang ke-11 ini. Masih diberikan kekuatan oleh Allah, kesehatan, menjalankan puasa Ramadan ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Mas Fathan sehat juga. Sehat alhamdulillah. Tadi malam sahurnya juga enak, sehat, ini lancar dan sebagainya, kegiatan juga lancar. Alhamdulillah. Ya, baik pemirsa kajianmu rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan bincang-bincang santai. Minggu lalu kita bincang-bincang santai tentang perkembangan Layismu Kabupaten Magelang. Kemudian pada Jumat yang penuh berkah ini kita juga akan bincang-bincang masih terkait dengan zakat. Kalau minggu kemarin kita berbicara program apa yang dilakukan oleh Layismu Kabupaten Magelang, perkembangan Layismu Kabupaten Magelang. Saat ini kita akan bicara tentang dasar-dasar zakat. Tentunya dengan pakar kita Ustadz Andi. Beliau adalah dosen ekonomi syariah Universitas Muhammadiyah Magelang. Beliau juga pengawas syariah Layismu Kabupaten Magelang. Nah, tentunya sangat pas ya Ustadz, nanti kita bincang-bincang tentang zakat. Nanti mungkin kita akan bagaimana perintah zakat, kemudian zakat kekinian itu seperti apa, zakatnya zaman era Nabi seperti apa, gitu ya Ustadz ya. Insya Allah kita diskusikan untuk mendapatkan ilmu bersama Mas. Amin. Ya, baik pemirsa kajianmu. Mungkin untuk mengawali kegiatan sore hari ini mungkin kita akan membicarakan bagaimana perintah zakat, kronologi perintah wajibnya zakat itu seperti apa Ustadz? Oke. Baik Mas Fathan, sebagaimana tadi di awal telah disampaikan bahwasannya zakat itu adalah kewajiban bagi kaum muslimin. Ini tidak diragukan lagi. Banyak ayat maupun perintah langsung untuk menunaikan zakat, wa ma umiru illa liya'budullaha muhlisina lahu dinahu hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah, surat Al-Bayyinah itu, dan ayat-ayat yang lain yang menunjukkan bahwasanya kita tidak boleh berbeda pendapat dalam hal pemahaman bahwasanya zakat itu adalah wajib. Itu. Yang kedua, kita juga dikenalkan hadis tentang rukun Islam, yang mana bunyal Islam ala khamsin itu, bahwasanya Islam itu dibangun 5 pilar pokok-pokok dalam agama Islam itu, syahadat, kemudian sholat, dan kemudian zakat yang nomor 3, puasa Ramadan yang kita laksanakan ini, dan kemudian haji. Nah, ini yang menarik bahwasanya Mas Fathan, kalau tadi apakah ada dalil yang mewajibkan zakat? Tentu banyak. Dari Al-Quran dan hadis menunjukkan zakat ini adalah sesuatu yang kemudian memang diwajibkan. Nah, mungkin yang menarik adalah ditanyakan mengapa sama-sama diwajibkan ini, tapi zakat ini kok kayaknya tidak terlalu kelihatan.
tidak wajibnya. terlalu kelihatan wajibnya. Bahkan mungkin kalau kita bisa menyebut ini, nggih, bisa menyebutnya dengan seolah semacam pilih kasih dianaktirikan. Iya, zakat dianaktirikan ya Ustaz ya. Beda ketika kita menjumpai ada orang yang sholatnya bagus, oh ini orang solih sekali, puasanya bagus, selain puasa Ramadan ditambah lagi puasa sunnah, ini orang kok solih sekali gitu. Haji yang kemudian setara status sosial itu juga akan mempengaruhi kedudukan dia di masyarakat. Nah, berbeda dengan zakat. Nah, zakat ini satu kewajiban yang kemudian harus kita perhatikan betul untuk kemudian benar-benar kita itu menjadi seorang muslim yang masuk dalam agama ini fisil mikafah dengan sempurna. Jadi begitu Mas Fathan, wajibnya zakat ini adalah sesuatu yang tidak ada perbedaan pendapat di dalamnya. Dalam Al-Quran banyak disebutkan, dalam hadis juga malah justru diterangkan dalam pokok-pokok pilar agama kita, agama Islam ini. Begitu. Ya, terima kasih. Zakat merupakan pondasi Islam, lima dalam bangunan Islam, rukun Islam. Tapi yang kelihatan zakat itu tidak terlalu kelihatan, dianaktirikan ya. Baik. Zakat sudah sepakat ya, zakat itu adalah wajib bagi kaum muslimin, fardu bagi kaum muslimin. Saking fardunya, saya pernah melihat atau membaca sejarah diperangi bagi mereka yang enggan membayar zakat. Itu kisahnya seperti apa ya Ustaz ya? Betul. Jadi tepat sekali yang disampaikan oleh Mas Fathan tadi. Dan kita itu kan membicarakan sumber hukum Islam itu kan Al-Quran, hadis, dan juga bisa asar sahabat nggih. Jadi pasca Rasulullah Muhammad SAW wafat, kemudian tampuk kepemimpinan itu kan berpindah, yang kemudian diteruskan oleh sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau ketika awal-awal menjabat itu sangat banyak diuji, atau bahasanya itu banyak ujian kapasitas beliau sebagai pemimpin. Di antaranya adalah munculnya nabi-nabi palsu, Musailamah Al-Kadzab begitu, dan kemudian salah dua di antaranya itu adalah keengganan orang-orang Islam pada waktu itu untuk membayar zakat, karena ada perkiraan atau ada anggapan bahwasanya zakat itu adalah semacam upeti. Nah ini Mas, paradigmanya orang Islam pada waktu itu upeti yang dibayarkan seorang muslim kepada nabinya, kepada Nabi Muhammad. Karena ini juga tidak tanpa alasan, karena dulu orang-orang itu kan masih ada kerajaan-kerajaan begitu, sehingga ketika mereka di bawah kekuasaan seorang raja, dia harus membayar upeti. Anggapan itu masih dibawa oleh kaum muslimin pada waktu itu sebagian besar. Nah, karena menganggap seperti itu sebagai bagian upeti yang harus diserahkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ketika Nabi wafat, upeti itu kemudian kan tidak berhenti. Anggapannya berhenti. Beda dengan kemudian yang dipahami oleh sahabat, dalam hal ini Abu Bakar radhiyallahu an. Beliau menjadikan zakat ini sebagai syariah, bukan kaitannya dengan Nabi, dalam arti ketika Nabi wafat terus zakat berhenti. Maka apa yang terjadi kemudian Mas Fathan? Yang terjadi adalah seorang Abu Bakar yang dikenal beliau sangat lemah lembut, halus, disifati oleh Aisyah radhiyallahu an, putri beliau. Beliau itu kalau membaca Al-Quran, menjadi imam itu beliau selalu berderai air mata karena saking halusnya jiwanya itu, begitu. Tapi giliran orang-orang Islam pada waktu itu ragu untuk membayar zakat, beliau tidak segan-segan mengangkat senjata untuk memerangi. Jadi benar-benar sampai diperangi. Perangi ada yang menyebutnya dengan perang Yamamah,
karena memang terjadinya di daerah Yamamah itu diperangi untuk kemudian disadarkan agar mau kembali membayar zakat dan memahami bahwasanya zakat ini bukanlah upeti yang dibayarkan kepada Nabi, tetapi merupakan syariat Islam. Begitu. Ya. Baik pemirsa, sangat jelas sekali ya, bahwa zakat wajib bagi kaum muslimin. Saking wajibnya zaman sahabat Abu Bakar ya, yang dikenal sahabat yang lembut, sahabat yang hangat halus, dia sampai memerangi orang yang enggan membayar zakat. Ya. Selanjutnya kalau zamannya Umar, selanjutnya Khulafaur Rasyidin atau yang lain. Ketika kita belajar tentang kekhalifahan, berarti pasca Abu Bakar dilanjutkan oleh sahabat yang utama juga, sahabat Rasulullah SAW, Umar bin Khattab, Al-Faruq, dan kemudian Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Ternyata masing-masing ini punya kekhasan dalam mengelola zakat ini, Mas. Jadi Rasulullah SAW dulu ada Baitul Mal untuk kemudian mengelola zakat ini, dilanjutkan oleh Abu Bakar, tapi pokok permasalahan Abu Bakar adalah menyadarkan kembali, bahkan sampai perang tadi, kalau Umar bin Khattab itu sudah semakin tertata, dalam arti kesadaran berzakat itu sudah mulai tumbuh kembali. Yang dilakukan oleh Umar bin Khattab itu adalah mengatur pentasarufannya, memanajemen. Iya, mengatur pentasarufannya. Bahkan dikenal Umar bin Khattab itu adalah salah satu sahabat yang kemudian dengan kebijakan beliau itu menghilangkan asnaf mu'alaf. Kita tahu dalam At-Taubah ayat 60 itu kan ada 8 asnaf penerima zakat itu. Zakat untuk asnaf mu'alaf itu dihilangkan dengan pertimbangan apa? Pertama difokuskan untuk asnaf yang lain, fuqara wal masakin. Terus kondisi pada waktu itu mu'alaf itu memang kemudian tidak banyak begitu. Jadi ruh akidah itu kuat. Kita tahu Umar bin Khattab orang yang sangat tegas. Jadi permasalahan-permasalahan sudah dibangun pondasinya oleh Abu Bakar. Kesadaran sudah tumbuh, maka yang beliau lakukan itu adalah dengan mengatur pendistribusiannya. Lebih ke manajemennya. Ke manajemen bagaimana tasarufnya. Kalau tadi beliau Abu Bakar radhiyallahu anhu itu lebih kepada memupuk kesadarannya. Nah, seperti itu. Nah, ini Umar bin Khattab. Kemudian bagaimana dengan Utsman bin Affan? Utsman bin Affan ini kalau kita baca dalam sejarahnya ini kan beliau juga terkendala dalam politik kekuasaan. Jadi dalam kisah-kisah sejarah tentang beliau pengelolaan zakat kurang begitu menonjol. Salah satu yang kemudian salah satu artikel menyebutkan itu semakin luasnya wilayah kaum muslimin sehingga fokus Utsman bin Affan itu malah justru yang kita kenal itu kan adanya Mushaf Utsman itu mengumpulkan Al-Quran. Nah, kalau kemudian kita boleh mengambil simpulan di Utsman bin Affan ini lebih pada dalam konteks zakat itu meneruskan apa yang menjadi kebijakan dari Umar bin Khattab radhiyallahu an. Baru kemudian Ali bin Abi Thalib itu merapikan termasuk di dalamnya administrasi. Jadi luar biasa Mas Fathan, zakat ini menjadi perhatian dari para sahabat yang utama, Khulafaur Rasyidin. Dan mungkin kalau kita tidak asing, langsung lompat Khulafaur Rasyidin yang kelima, Umar bin Abdul Aziz. Saking berhasilnya memberdayakan zakat itu sampai bingung kok. Ini siapa sih? Tasarufkan kemana? Disifati itu domba-domba merasa aman dari terkaman serigala. Karena rahmat Allah yang begitu besar, keadilan dari seorang Umar bin Abdul Aziz. Jadi zakat ini menjadi salah satu wasilah untuk mendapatkan rahmat Allah. Begitu. Sampai disebut khulafah yang kelima. Khulafaur Rasyidin yang kelima. Tadi disebutkan tentang ada istilah
Baitul Mal. Iya. Nah, apakah Baitul Mal itu sejak zaman Nabi sudah ada iya, atau Baitul Mal? Mungkin terkait pengelolaan zakat zaman Nabi itu jadi, seperti apa, Ustaz ya? Ketika kita menyebut istilah Baitul Mal itu seperti kas negara begitu ya? Kas negara iya. ya? Ketika Rasulullah berjalan mendapati ada seorang pemuda yang kemudian sudah siap nikah tapi tidak memiliki modal untuk nikah, kemudian diambilkan dari Baitul Mal. Jadi kas negara, salah satu sumber dari kas negara itu adalah zakat yang kemudian masuk. Jadi untuk kemaslahatan kaum muslimin dan tentunya karena agama kita, agama rahmatan lil alamin, itu untuk umum juga. Nah, ini kan luar biasanya kalau kemudian kita dengan kekinian, era kekinian, alhamdulillah di Muhammadiyah juga sekarang mulai ditata tentang pengelolaan zakat secara profesional melalui lazismu itu adalah sebenarnya ittiba Nabi dan kemudian asar para sahabat bagaimana mengelola zakat secara profesional. Iya. Ini pemirsa kajian Rahimakumullah sudah mulai menuju tentang bagaimana pengelolaan zakat kekinian ya. Tadi sudah disampaikan zakat itu sejak dulu hukumnya wajib. Bahkan tadi disampaikan zamannya Umar bin Khattab itu manajemen tasarruf sudah dibuat dibuat. Kalau sekarang program-programnya apa gitu ya. Kira-kira seperti itu zaman Umar sudah dibuat. Kemudian zamannya Khalifah Utsman dan Ali melanjutkan dari sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, administrasi yang ditata sampai tadi disebutkan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, bahkan terkenal disebut dengan Khalifah yang kelima, saking adilnya gitu ya, saking adilnya dalam memimpin, khususnya yang terkait dengan pembahasan sore hari ini adalah tentang zakat. Tadi diistilahkan zaman Nabi zakat itu adalah sumber pendapatannya negara. Betul. Gitu ya. Iya, betul. Jadi kasnya negara sumbernya dari salah satu sumbernya zakat. dari zakat. Jadi wajar sekali kalau siapa Abu Bakar As-Siddiq memerangi, karena itu adalah sumber pendapatan negara, juga hukumnya wajib, juga menegakkan syariat Islam. Baik, Ustadz. Menyambung apa yang disampaikan Ustadz tadi, bahwa dalam hal ini pengelolaan zakat kekinian ini modelnya akan seperti apa ya Ustadz ya? Model-modelnya ini Ustadz. Tadi kita kan belajar dari sisi sejarah, iya. Dan alhamdulillah kita hidup di Indonesia, negara dengan mayoritas Muslim. Pemerintahan kita juga mengatur luar biasa, dan alhamdulillah kita hidup di Persyarikatan Muhammadiyah. Ya. Jadi secara resmi negara itu mengeluarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 99, Mas Fathan. 99. Itu yang mengharuskan bahwasanya zakat itu dikelola profesional. Kita kan tidak bisa menutup mata, ini masalah uang ini. Dan uang ini adalah amanah umat. Betul. Kalau kemudian tidak dikelola dengan profesional akan timbul masalah yang banyak. Bagaimana pertanggungjawaban untuk mengambilnya? Siapa orang-orang yang tepat dan kemudian tasarufnya. Maka kemudian keluar Undang-Undang 38 tahun 99 itu yang mengharuskan bahwasanya zakat itu harus dikelola oleh lembaga resmi berbasis masyarakat, ormas. Nah, kalau kemudian atas dasar Undang-Undang tahun 99 ini dibedakan, Mas Fathan, kalau zakat itu dikelola oleh negara itu muncul Badan Amil Zakat BAS, dan kemudian kalau dikelola oleh masyarakat swasta atau ormas itu namanya LAS, Lembaga Amil Zakat. Tahun 99 PP Muhammadiyah merespon tahun 2002. Tahun 2002 kalau tidak salah zamannya Pak Safi Ma'arif, ya, menginstruksikan agar kemudian orang-orang Muhammadiyah concern lagi secara profesional membentuk lembaga zakat. Dulu namanya awalnya Lazam. Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah. Lazam. Nah, dan ada instruksi untuk ayo warga Muhammadiyah untuk kemudian menghidupkan persyarikatan ini, menghidupkan dakwah persyarikatan ini melalui apa? Melalui lazismu, artinya penunaian zakat, infak, sedekah melalui lazam. Terus
tahun 2002 ketika diurus keluarlah SK dari Menteri Agama, kemudian dikukuhkan namanya menjadi Lajismu, Lembaga Zakat Infak Sedekah Muhammadiyah. Dan undang-undang yang paling mutakhir terkait zakat ini adalah Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011. Lajismu semakin ditata pengelolaannya. Mas Fatkan tentu juga sangat tahu karena berkecimpung di sana. Itu PP nomor 2006 tahun 2016, nomornya 074 gitu. Nah, ini yang kemudian kalau tadi pertanyaan bagaimana pengelolaan zakat kekinian di Indonesia sangat didukung oleh regulasi pemerintah, dan sekali lagi pengelolaan zakat profesional itu harus melalui, kalau dia membayar zakat melalui lembaga yang diatur oleh pemerintah atau dikelola oleh pemerintah namanya BAS. Kalau dikelola oleh masyarakat atau swasta itu namanya LAS. Dan kita warga Muhammadiyah sudah punya apa yang namanya Lajismu begitu. Ya, terima kasih Ustaz. Jadi ada dua ya, kalau yang dikelola pemerintah namanya Badan Amil Zakat, Badan Amil Zakat, Basnas lah katanya. Kemudian yang dikelola oleh swasta LAS, kalau milik Muhammadiyah adalah Lajismu. Oke Ustaz, ini terkait Lajismu berarti sekarang. Betul, baik. Lajismu itu bagaimana mungkin Muhammadiyah akan mengelola zakat dengan Lajismu itu seperti apa kira-kira Ustaz? Iya. Jadi asasnya kan tadi bahwasanya kita itu ittiba apa yang kemudian dilakukan oleh uswah qudwah hasanah kita Nabiullah Muhammad SAW, bahwasanya yang pertama zakat itu adalah untuk kemaslahatan umat, ya, umat Islam, dan kemudian bukti dari rahmatan lil alaminnya itu sebenarnya tidak hanya terbatas untuk kaum muslimin tetapi masyarakat secara luas. Maka seluruh kebijakan yang ada di Lajismu, pertama dari sisi penarikan zakat itu tentunya itu mengikuti kaidah sesuai dengan ketentuan, ya, muzaki dibedakan, terus kemudian muhsinin, donatur secara umum dibedakan. Muzaki. Kita akan tahu Mas Fatkan, orang ketika datang ke Lajismu mau membayar itu kemudian ditanya akadnya, ini untuk apa zakat, nanti akan dipisahkan, infak akan dipisahkan, bahkan infak pun juga ada infak yang terikat dan yang tidak terikat. Ini filosofinya adalah apa? Karena kita ingin bertanggung jawab, tidak hanya bertanggung jawab mengikuti aturan yang ada di pemerintah, tetapi mempertanggungjawabkan di sisi Allah. Terus yang kedua itu terkait dari sisi lending, tentunya asnaf, tasarruf asnaf, tentu dengan program-program yang terukur dan bisa dipertanggungjawabkan. Bahkan Mas Fatkan termasuk selama juga Lajismu Kabupaten itu kan kemarin sudah audit dari KAP, Kantor Akuntan Publik, yang di sini adalah mendapatkan BTP. Wajar tanpa pengecualian itu dalam konteks prestasi audit itu adalah yang tertinggi. Ini kan luar biasa. Nah, ini yang menunjukkan bahwasannya zakat itu harus dikelola profesional, mengingat tadi hukumnya wajib, dan kemudian kemanfaatannya itu adalah tidak hanya untuk masyarakat, untuk umat Islam, tapi kemudian bisa dirasakan kemaslahatannya secara meluas. Dan tentunya kita kan berharap Magelang ini, negara kita ini sebagaimana zamannya seperti zamannya Umar bin Abdul Aziz. Jadi zakat itu menjadi wasilah rahmat Allah turun. Coba kalau kemudian kita sebut sampai seekor domba itu merasa aman dari terkaman serigala, itu kan karena saking amannya negara terpenuhnya itu. Jadi tidak ada alasan lagi sebenarnya kita itu kemudian untuk meragukan tentang zakat, tidak ada alasan lagi untuk meragukan menunaikan zakat melalui Lajismu Kabupaten Magelang. Terima kasih Ustadz. Ini penjelasan tentang Lajismu Kabupaten Magelang. Baik Ustadz, mungkin terakhir karena terbatasnya waktu, mungkin bagaimana sih untuk mendorong supaya
di Magelang itu zakat tumbuh. Himbauan kepada jamaah pemirsa kajianmu supaya Layismu itu bisa tumbuh, zakatnya bisa berkembang, mengingat alhamdulillah Layismu Magelang dapat WTP juga, tentunya ini adalah suatu pencapaian yang luar biasa. Betul. Kemudian juga mengingat tahun 2021 target Magelang itu juga tidak sedikit, 2 miliar zakat. Tentunya zakat. Mohon saran Ustadz untuk jamaah Muhammadiyah agar tetap zakat di Layismu, karena zakat hukumnya wajib bagi kaum muslimin. Gitu. Jadi untuk berbicara masalah dorongan, motivasi sesuatu itu dari dua sisi, Mas Fathan. Sisi yang pertama dari kita warga Muhammadiyah, tentunya pertama menyadari kembali bahwasanya zakat ini adalah termasuk bagian dari pilar agama. Jadi kewajiban yang memang wajib itu. Jadi kalau kita itu meninggalkan syariat, berarti ya kita meninggalkan Islam itu sendiri. Nah itu yang kemudian dari satu aspek, bahwasanya kita itu harus sadar sesadar-sadarnya zakat itu wajib. Yang kedua, yakin juga kemudian zakat ini akan memiliki manfaat tadi, akan menebarkan kemaslahatan secara umum. Itu dari aspek warga Muhammadiyah. Dari aspek kelembagaan di Layismu ini, agar kemudian semakin mendapatkan kepercayaan di hati para muzaki ini, sehingga apa? Tidak ada keraguan lagi, transparansi. Jadi setiap muzaki atau muhsinin ketika datang ke kantor Layismu yang menjadi satu dengan kantor PDM Kabupaten Magelang akan disambut dengan terbuka, dengan kemudian kekeluargaan. Didoakan juga transparansinya dijaga, bahkan kemudian bukti dari WTP itu menjadi salah satu penguat. Nah, saya kira dua hal itu yang ketika diperhatikan, salah satunya kemudian kalau dari aspek kelembagaan, jaga terus trust dari masyarakat itu, ada laporan-laporan yang disiapkan dan kemudian disampaikan kepada masyarakat bahwasanya zakat yang sudah Bapak Ibu tunaikan melalui kami Layismu Kabupaten Magelang itu sudah kami tasarufkan, kita berikan kepada yang berhak, sehingga apa harapannya pahala akan senantiasa mengalir kepada para muzaki ataupun muhsinin Layismu Kabupaten Magelang. Begitu, Mas Fathan. Terima kasih Ustadz Andi, penjelasannya cukup luar biasa dan sangat jelas sekali. Pertama, kesimpulan adalah zakat adalah wajib bagi kaum muslimin, wajib, salah satu rukun Islam. Diperangi bagi yang tidak membayar zakat. Ini zamannya Abu Bakar As-Siddiq. Nah, tentunya model perang zaman sekarang mungkin perintah dari pimpinan daerah Muhammadiyah dan lain sebagainya. Mungkin itu ya Ustadz tadi ya. Yang kedua, bahwa kesimpulannya kita yakin, saya yakinnya bahwa zakat akan menumbuhkan keberkahan, menumbuhkan rahmat, gitu ya Ustadz ya. Yang ketiga tentunya selaku Layismu, lembaga zakat milik Muhammadiyah, amil zakat Muhammadiyah, menjaga trust, menjaga kepercayaan, dan selalu melaporkan ke publik, melaporkan laporan keuangan, melaporkan program-programnya dan lain sebagainya, sehingga 3 tahun berturut-turut ini alhamdulillah Layismu Kabupaten Magelang mendapat predikat wajar tanpa pengecualian WTP, gitu ya Ustadz ya. Itu prestasi yang luar biasa. Luar biasa ya Ustadz ya, alhamdulillah. Mungkin itu Ustadz, sepertinya kok keterbatasan waktu. Kalau ngobrol tentang zakat mungkin kita sampai subuh masih kuat ya Ustadz ya. Masih kuat ya. Belum kita bicara program, apalagi Ustadz Andi ini pakarnya membuat corporate Layismu, corporate tentang zakat. Zakat itu akan bagaimana ke depan banyak lagi. Mungkin lain waktu kita akan diskusi tentang bagaimana pengelolaan zakat corporate Layismu itu. Karena saya ingat belajar dengan Ustadz Andi ini tentang corporate Layismu. Mungkin karena keterbatasan waktu, saya ucapkan jazakallah khair Ustadz bisa hadir di PDM ini di kantor Muhammadiyah, tentunya sekretariatnya kajianmu jauh-jauh dari Tegalrejo, daerah atas sana ya Ustadz ya. Mohon maaf, saya juga daerah atas kok gitu ya. Daerah atas sana. Jauh-jauh ke kantor kita, kantor kajianmu, kantornya Layismu, juga kantornya pimpinan daerah Muhammadiyah. Terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Ustadz. Mungkin pemirsa rahimakumullah,
karena keterbatasan waktu saya rasa sudah cukup apa yang kita sampaikan pada sore ini. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pembawa acara mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.